semuanya, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang risiko reputasi yang beranggotakan saya sendiri Fadiana Nur Aulia, Saya Nadita Nurujana. Saya Saskia Laleta. Resiko reputasi bank adalah kemungkinan adanya kerugian atau kerusakan terhadap citra, kepercayaan, dan persepsi yang dimiliki oleh publik, nasabah, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lain terhadap sebuah bank. Resiko reputasi terkait dengan bagaimana bank dilihat dan dianggap oleh orang lain dalam hal kredibilitas, integritas, kualitas layanan, kinerja keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik bisnis yang etis. Resiko reputasi bank memiliki dampak yang serius, termasuk penurunan kepercayaan pelanggan, penurunan pangsa pasar, meningkatnya biaya pinjaman, kerugian finansial, dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen resiko reputasi menjadi penting bagi bank dalam rangka menjaga kepercayaan, citra yang baik, dan kinerja yang berkelanjutan. Sebagai institusi keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan reputasi publik, bank menghadapi berbagai resiko reputasi. Berikut adalah beberapa resiko reputasi yang sering dihadapi oleh bank. Yang pertama, skandal keuangan. Terlibat dalam skandal keuangan seperti pencucian uang, manipulasi pasar, atau pelanggaran hukum serius dapat merusak reputasi bank secara signifikan. Skandal semacam itu dapat mengurangi kepercayaan nasabah, investor, dan masyarakat umum terhadap bank tersebut. Yang kedua, kerentanan keamanan data. Keamanan data adalah perhatian besar bagi bank. Jika bank mengalami pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan kebocoran informasi pribadi nasabah, reputasi bank dapat terpengaruh. Nasabah akan merasa khawatir tentang kerahasiaan dan keamanan informasi keuangan mereka yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Yang ketiga, layanan pelanggan yang buruk. Pelayanan pelanggan yang buruk termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Keterlambatan dalam menyelesaikan masalah atau perilaku tidak etis oleh staf bank dapat merusak reputasi bank. Ulasan negatif dari nasabah dapat menyebar melalui media sosial dan ulasan online. Hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap bank. Yang keempat, kegagalan sistem teknologi. Bank modern bergantung pada sistem teknologi yang kompleks untuk menyediakan layanan perbankan. Jika bank mengalami kegagalan sistem yang signifikan, seperti penundaan atau kegagalan transaksi, nasabah dapat merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bank untuk menjaga integritas operasional. Yang kelima, kehilangan data nasabah. Jika bank kehilangan data nasabah secara tidak sengaja atau karena kegagalan sistem, reputasi bank dapat terganggu. Kehilangan data pribadi yang sensitif dapat menyebabkan kerugian finansial dan identitas bagi nasabah, serta merusak kepercayaan mereka terhadap bank. Yang terakhir, resiko pasar dan kredit. Kinerja buruk dalam manajemen resiko pasar atau resiko kredit dapat memiliki dampak negatif pada reputasi bank. Kegagalan dalam mengelola resiko dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan dan dapat menyebabkan keraguan di antara nasabah dan investor terkait kemampuan bank untuk mengelola keuangan mereka. Penting bagi bank untuk mengelola resiko reputasi dengan cermat, melalui pengawasan yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan data yang efektif, manajemen risiko yang baik, serta pelayanan pelanggan yang berkualitas. Dampak risiko reputasi. Risiko reputasi yang tidak ditangani dengan baik dapat memiliki dampak yang signifikan pada bank. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat risiko reputasi yaitu: yang pertama, kehilangan kepercayaan nasabah. Risiko reputasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan nasabah. Nasabah mungkin enggan menggunakan layanan bank atau menarik dana mereka jika mereka tidak merasa yakin tentang keamanan, integritas, atau kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu penurunan nilai saham. Dampak negatif pada reputasi bank dapat menyebabkan penurunan harga saham. Investor dan pasar keuangan akan bereaksi terhadap risiko reputasi yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan nilai pasar bank. Penurunan nilai saham dapat menghambat kemampuan bank untuk memperoleh pendanaan tambahan dan dapat mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu peraturan dan sanksi. Risiko reputasi yang signifikan dapat menarik perhatian regulator dan otoritas pengawas.
Jika bank terlibat dalam praktik yang melanggar hukum atau peraturan perbankan, mereka dapat menghadapi sanksi dan denda yang serius. Selain itu, regulator juga dapat memberlakukan persyaratan tambahan atau pengawasan yang ketat yang dapat membebani bank secara finansial dan operasional. Yang keempat, ada kehilangan peluang bisnis. Reputasi yang terpengaruh dapat mengakibatkan bank kehilangan peluang bisnis baru. Pelanggan potensial, mitra bisnis, atau pihak lain mungkin enggan untuk melakukan transaksi atau menjalin kemitraan dengan bank yang memiliki reputasi buruk. Bank juga dapat kehilangan kemampuan untuk menarik bakat terbaik dalam industri perbankan yang dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Yang kelima yaitu biaya restorasi reputasi. Memulihkan reputasi yang rusak dapat melibatkan biaya yang signifikan. Bank harus menginvestasikan sumber daya dalam program komunikasi dan pemasaran untuk memulihkan citra mereka di mata publik, termasuk untuk memperbaiki hubungan dengan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Biaya ini dapat memberatkan keuangan bank dalam jangka pendek. Nah, yang terakhir yaitu gangguan operasional. Risiko reputasi yang parah dapat mengganggu operasional bank secara keseluruhan. Misalnya, jika nasabah bank menarik dana mereka dalam jumlah besar sebagai tanggapan terhadap risiko reputasi, bank mungkin menghadapi kesulitan likuiditas atau bahkan kebangkrutan. Dalam beberapa kasus, bank dapat mengalami penutupan atau perubahan struktural yang signifikan sebagai akibat dari kerusakan reputasi yang parah. Maka dari itu, penting bagi bank untuk secara proaktif mengelola risiko reputasi dan melaksanakan strategi yang kuat dalam rangka membangun dan menjaga reputasi yang baik. Adapun mitigasi risiko, yaitu untuk menanggulangi risiko reputasi dalam bank. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu membangun kebijakan dan etika bisnis yang kuat. Bank harus memiliki kebijakan dan etika bisnis yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Hal ini termasuk komitmen terhadap kepatuhan regulasi, praktik bisnis yang etis, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan risiko secara proaktif, yaitu bank harus memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko reputasi. Hal ini melibatkan penggunaan alat dan metode untuk mengukur dan memantau risiko reputasi secara terus-menerus. Peningkatan transparansi, yaitu bank harus berkomunikasi secara jujur dan transparan dengan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, regulator, dan masyarakat umum. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan terperinci tentang kinerja keuangan, praktik bisnis, dan kebijakan bank. Peningkatan keamanan data, yaitu keamanan data pelanggan harus menjadi prioritas utama. Bank harus mengadopsi langkah-langkah yang kuat untuk melindungi data nasabah, termasuk pelindungan terhadap serangan siber, enskripsi data, dan manajemen akses yang ketat. Meningkatkan pelatihan dan kesadaran karyawan. Karyawan bank harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi risiko reputasi. Pelatihan tentang etika bisnis, kepatuhan, dan perlindungan data harus menjadi bagian dari program pelatihan rutin. Respon cepat terhadap masalah dan keluhan, yaitu bank harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani masalah dan keluhan pelanggan. Respon yang cepat, efisien, dan adil terhadap masalah dapat membantu mempertahankan kepercayaan pelanggan. Peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu bank harus secara aktif terlibat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini dapat mencakup dukungan terhadap program-program sosial, berkelanjutan, dan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemitraan dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan, yaitu bank harus menjalin kemitraan dan keterlibatan yang kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, regulator, dan komunitas lokal. Ini membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung reputasi yang baik. Nah, dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, bank dapat meningkatkan kemampuannya dalam menanggulangi risiko reputasi, membangun citra yang kuat, dan mempertahankan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko. Ada beberapa indikator resiko reputasi yang harus dicermati.
Terdapat 5 poin yang harus dicermati. Pertama, pelanggaran etika bisnis. Di antaranya, indikatornya antara lain transparansi informasi keuangan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang harus diperhatikan adalah jika suatu perusahaan melanggar etika atau kode etik bisnis yang berlaku. Kebijakan sumber bisnis yang berlaku saat pemasaran produk juga tak kalah penting yang harus diperhatikan selain transparansi informasi keuangan. Jika pelanggaran etika bisnis ini sering dilakukan, bisa menimbulkan rendahnya reputasi lembaga keuangan syariah, baik dari karyawan maupun pemilik sahamnya. Meskipun lembaga keuangan syariah tersebut mempunyai reputasi yang tinggi, tak lain pemilik lembaga tersebut harus tetap bisa menjaga reputasinya dengan menjaga serta tidak melakukan tindakan pelanggaran etika bisnis. Poin kedua yaitu pengaruh dari pemilik bank serta stakeholder. Indikatornya yakni kredibilitas pemilik serta perusahaan yang berkaitan. Kejadian reputasi yang terjadi pada pemilik serta perusahaan yang berkait. Salah satu penyebab adanya peningkatan resiko reputasi pada lembaga keuangan syariah yakni adanya pengaruh reputasi dari pemilik lembaga keuangan itu sendiri. Serta kredibilitas juga mempunyai pengaruh pada reputasi, misalnya saja suatu lembaga keuangan perbankan punya banyak nasabah sebab adanya kepercayaan dari masyarakat pada lembaga tersebut. Poin ketiga yaitu frekuensi pemberitaan. Indikatornya dari frekuensi pemberitaan ini yakni materialitas dari frekuensi pemberitaan, jenis media, serta ruang lingkup pemberitaan. Kepengurusan lembaga keuangan yang diukur pada periode penilaian akan mempengaruhi pemberitaan yang negatif maupun positif pada lembaga tersebut. Poin keempat yaitu kompleksitas produk serta kerjasama bisnis bank syariah. Indikatornya kali ini yakni jumlah serta tingkat penggunaan nasabah dalam memilih produk bank syariah secara kompleks. Jumlah serta materialis kerjasama lembaga keuangan syariah dengan mitranya. Dengan memiliki produk yang lengkap dan kompleks serta memiliki mitra kerjasama bisnis yang baik, bisa terekspos pada resiko reputasi jika adanya kesalahpahaman dalam penggunaan produk maupun jasa pada mitra bisnis. Poin kelima yaitu frekuensi materialis keluhan dari nasabah. Indikator dari keluhan nasabah yakni frekuensi material keluhan dari nasabah yang diukur selama periode penilaian berlangsung. Kualitas pelayanan yang menurun jangan selalu bisa dilihat dari banyaknya nasabah yang mengadu. Semakin meningkatnya akan tetapi perlu adanya penelitian lagi. Berbeda halnya jika bank tersebut mengalami pertumbuhan jumlah nasabah yang banyak, hal ini bisa dapat menimbulkan bertambahnya jumlah pengaduan yang cukup banyak. Selanjutnya, terdapat contoh kasus, misalnya pembobolan pada PT Bank Mandiri. Pada tahun 2014, OJK sudah membagikan sanksi pada PT Bank Mandiri atas permasalahan pembobolan dana nasabah dengan modus skimming mesin ATM, tetapi Bank Mandiri harus mengubah rugi segala dari dana nasabah yang habis dalam permasalahan tersebut. Sehingga dalam permasalahan ini, reputasi Bank Mandiri secara tidak langsung pula tercoreng. Perihal ini ialah salah satu kerugian yang dirasakan Bank Mandiri. OJK selanjutnya senantiasa memperingatkan serta melaksanakan evaluasi kepada segala lembaga keuangan yang tercantum dalam perbankan dari sisi penerapan governance. Terima kasih sudah menyimak.